Sahabat Mata Bento, seperti kita tahu saat ini suhu perpolitikan di negara kita cukup panas karena ada kelompok-kelompok yang berseberangan. Nah, kita lihat misalnya ada perdebatan-perdebatan panas di media sosial, di media mainstream, bahkan sampai di tataran praksis juga terjadi konflik-konflik. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Budi Jarot, salah seorang aktivis yang juga kerap kali kita temui berada di dalam tataran itu. Nanti kita akan bicara dengan Mas Budi apa saja sih yang ingin dicapai dari apa yang telah dilakukannya selama ini. Ya, selamat malam Mas Budi. Malam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Budi, banyak yang kangen ya sama Mas Budi nih. Amin. Amin. Kelihatannya sempat menghilang nih, berapa lama gitu? Sampai 6 bulan. 6 bulan? Ya, sejak 27 Juli ya, 2020. Peristiwa di depan DPR? Di depan DPR itu peristiwa perusakan dan pembakaran balihonya Rizik. Habib Rizik ya. Nah, Mas Budi, apa sih yang membuat Mas Budi begitu kelihatan apa ya, kontra dengan Habib Rizik dan kelompoknya? Begini, buat saya Habib Rizik dan kelompoknya dalam hal ini FPI, ini kelompok yang sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Kenapa? Karena kelompok ini mengusung ideologi yang namanya khilafah. Ya. Ya. Dan khilafah itu jelas-jelas bukan konsep dakwah akidah Islamiyah. Tapi khilafah ini adalah konsep perebutan kekuasaan. Dan si Rizik ini dengan FPI-nya, dengan gerombolannya, itu berafiliasi. Politiknya berafiliasi dengan ISIS, ya, dan tujuannya memang ingin menggulingkan Pak Jokowi dalam hal ini. Ya, kita tidak bicara soal Pak Jokowi, tapi karena ideologi tadi, terus kemudian politiknya berafiliasi dengan ISIS, ini harus kita lawan gitu. Dan saya pada saat itu meyakini bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Baik. Gitu. Kalau Mas mengatakan begitu, kira-kira apa indikasinya, apa indikatornya, apa itu? Ya, indikatornya begini ya. Saya melihat dari cara berjuang lewat narasi-narasi agama yang dia berikan gitu ya ke umat mereka. Itu ke arah pengerusakan terhadap nilai-nilai tradisional. Kemudian pengerusakan terhadap kerukunan beragama. Bahkan yang paling mengerikan, merubah wajah Islam, yang mestinya Islam ini kan agama yang rahmatan lil alamin, tapi wajahnya dirubah menjadi agama radikal, agama intoleran. Nah, ini arahnya pasti memecah NKRI, keutuhan NKRI. Ini kan bahaya sekali. Pasti orang ada yang menyebut Mas Budi ini Islam tapi abangan gitu, nggak? Terserah. Karena sebelum datang orang-orang gerombolan-gerombolan sampah ini mau Islam apa saja nggak apa-apa, bisa hidup di negara Pancasila ini. Karena negara ini tidak dibangun oleh agama. Pendiri Republik mengatakan bahwa negara Indonesia itu dibangun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama apapun boleh hidup di negeri, ras apapun boleh hidup di negeri, budaya apapun silakan. Tapi ya situ syaratnya cuma satu, hargailah kebinekaan. Jadi kalau ada yang menuduh Mas Budi ini anti-Islam, enggak juga ya? Ya itu mereka lah. Mereka yang tidak suka dengan perjuangan saya, mereka akan mengatakan bahwa saya anti-Islam. Terus kemudian saya juga pernah di-frame bahwa saya ini melawan umat Islam. Itu
salah besar. Yeah. Kenapa? Karena eyang-eyang saya ini ulama besar gitu loh. Oh iya, ulama ya? Ulama besar. Jadi saya tahu persis, saya diajarkan apa yang menjadi musuh agamamu. A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau saya melawan mereka, itu dalam menegakkan agama yang saya yakini. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Sekarang kan gerakan FPI sudah dalam tanda kutip mungkin dihentikan ya. Terlarang lah. Terlarang. Pertama organisasi terlarang, kedua yang dianggap imam besarnya Habib Rizik sudah Di penjara. ditahan. Nah, perasaan Mas Budi sendiri seperti apa melihat situasi ini? Begini ya, dengan ditahannya Rizik Iya. atau dinyatakan FPI atau HTI itu ormas terlarang, bukan berarti perjuangan mereka berhenti. Gitu. Perjuangan ideologi mereka terus berjalan. Iya. Bahkan saya menengarai ada sel tidur. Oh iya. Ada sel tidur yang mungkin satu saat akan bangkit. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena politik Rizik dan FPI atau HTI ini berafiliasi dengan ISIS. Iya. Gitu. ISIS ini kan satu organisasi perlawanan ya, yang dibentuk oleh negara imperialis ekonomi global. Ya. Menjadi alat untuk menguasai negara-negara yang memang mereka kehendaki. Misalnya Suriah, Iya. Irak, dan berikutnya mungkin Indonesia. Karena Indonesia ini kan negara cantik, negara besar, Kaya. kekayaannya juga luar biasa. Dan bisa bayangin kalau Indonesia menjadi pasar dunia. Oh jadi dasarnya bukan agama nih Mas? Bukan, agama itu cuma alat saja. Oh. Kenapa? Karena mereka tahu. Iya, Karena mereka tahu. Ini kan 85% penduduk Indonesia agama Islam dan bisa hidup agama-agama di negeri ini. Iya, kerukunan kita Kerukunan terjaga. agamanya terjaga dan segala macam. Apalagi ada falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Iya. Iya. Jadi mereka pikir lewat agama lah efektif. Iya, iya, iya. Gitu. Kalau di zaman Bung Karno yang dia pakai komunis. Iya. Gitu. Karena gerakan politik Bung Karno itu kan mengancam kelompok imperialis global ekonomi juga gitu loh. Katakanlah kemudian terjadi chaos, kemudian kelompok nasionalis kalah, kelompok agama ini khilafah ini menang ya, kalau dalam perhitungan percaturan politik tadi kan mereka juga belum tentu bisa masuk juga negara-negara imperialis ini gitu. Kalau saya meyakini bisa, karena memang mereka menjadi ujung tombaknya. Nanti yang berkuasa bukan mereka. Oh begitu ya. Ya, bukan mereka. Iya. Prinsipnya ini negara-negara imperialis ekonomi global ini mencoba untuk menguasai Indonesia. Iya. Dan mereka punya kekhawatiran karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini Iya. itu luar biasa. Perjuangan Pak Jokowi untuk membesarkan bangsa ini itu mengkhawatirkan negara-negara lain. Iya. Apalagi Pak Jokowi promosi nikel lah, apalah itulah. Itu kan Iya. gitu. Tapi sementara banyak rakyat yang khawatir nih di tangan Pak Jokowi negara kok semakin terpuruk, banyak hutang dan sebagainya, gimana itu? Oh itu saya pikir memang narasi yang digunakan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi seperti itu. Iya, iya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Dengan dibangunnya infrastruktur, itu membangun apa? Infrastruktur itu kan syarat. Iya. Syarat untuk membangun sosial ekonomi, membangun sosial politik, bisa menyatukan budaya satu dengan yang lain, di mana kita ini negara kepulauan, ya toh, dengan sekian ribu suku. Jadi dengan infrastruktur ini, saya yakin itu akan memperkuat Indonesia dan membesarkan Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, emangnya kita mau makan infrastruktur? Nah, itu salah. Itu pikiran yang salah. Iya, iya. Bayangin dengan infrastruktur yang bagus, bawang yang dari Brebes itu bisa sampai ke Papua. Dengan harga yang Murah, dengan biaya transportasi yang terjangkau. Iya. Gitu. Sekarang ini kan
karena persoalan transportasi ya iya. jadi mahal jadi Iya. apa gitu. Sehingga dulu kalau nggak salah di Papua itu bensin itu 70.000 kalau nggak salah. Iya, iya. Akhirnya turun menjadi 7.000 atau 6.000. Akhirnya sama kan? Nah, sama Harganya. equal gitu ya harga. Nah ini peran dari transportasi tadi, apa infrastruktur tadi. Nah ini mumpung menyinggung soal Papua ya, lucunya ketika Pak Jokowi berusaha untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Papua, melakukan pembangunan yang lebih masif, gerakan di Papua justru menguat. Gimana apa nih juga yang Mas Budi lihat nih? Begini, gerakan yang dikembangkan di Papua seolah-olah Papua ingin merdeka, itu dari gerakan kelompok kecil. Ya. Yang saya melihat ada kaitannya dengan kepentingan asing. Ya. Andai katakanlah itu, saya yakin Papua dikuasai oleh mereka terus pisah sama Indonesia, belum tentu kaya juga. Orang Papuanya. Orang Papuanya belum tentu kaya, belum tentu merdeka, belum tentu, nggak mungkin. Tetap aja asing yang mengambil kekayaan itu ya. Karena asing itu sekian ribu tahun yang lalu sudah merencanakan untuk mengambil Indonesia. Iya, iya. Untuk menguasai Indonesia. Ratusan tahun yang lalu. Iya. Sementara kita nggak kepikiran itu. Iya, iya. Ya. Bahwa negara kita ini besar, kaya, dan segala macam, nggak. Makanya dulu Ibnu Sutowo tuh pernah bilang, bangsa yang perlu dikasihani adalah bangsa yang nggak pernah tahu bahwa Punya kekayaan. punya kekayaan. Kita ini terus nggak tahu gimana. Ya mungkin saja, sehingga masih ada istilah miskin. Iya, iya. Tuhan kan tidak memberikan miskin kepada masyarakat. Iya. Makanya Bung Karno mengatakan, kemiskinan rakyat itu karena sistem. Kebodohan rakyat itu karena sistem yang dibangun oleh penguasa. Penguasa, ya. Gitu. Kalau saat itu penguasanya kita Belanda dan segala macam, ya Belanda yang membuat kita miskin dan bodoh. Iya. Dan kalau di zaman sekarang ada, misalnya masih ada miskin, ya berarti sistemnya kurang bagus. Iya. Itu. Oke, Mas Budi, saya mau kembali lagi ke peristiwa setelah 27 Juli ya? Ya oke. 27 Juli. Itu kan sempat rame tuh. Anda jadi buronan katanya kan. Sebetulnya apa sih yang terjadi waktu itu? Yang terjadi itu begini. Sosok Rizik itu kan matahari Iya. buat pengikutnya. Tiba-tiba saya rusak, tiba-tiba dibakar, dan saya katakan dia adalah sampah. Siapa yang nggak marah? Iya, iya. Apalagi namanya imam besar kan, Iya. pasti marah. Nah, tapi saya melakukan itu dengan sadar. Sadar ya? Dengan sesadar-sadarnya saya Sadar juga resikonya dan sebagainya. Nah, risikonya saya sadar. Iya. Kenapa? Untuk apa saya lakukan seperti itu? Saya pengen mereka ditangkepin. Tapi kan susah Iya, waktu itu. Iya. Caranya gimana supaya mereka itu ditangkap? Ya kan? Iya. Dan pada saat itu aparat pun nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, iya. Karena kalau mau menangkap, gimana caranya? Maka dengan peristiwa itu sebenarnya bridging, jembatan. Iya, iya, iya. Trigger itu ya. Trigger, gimana caranya aparat nanti menangkapi mereka. Akhirnya bener. Dengan peristiwa itu, mereka ngawur. Iya. Rumah saya disegel, aktivis-aktivis dipersekusi, Iya. meledakkan posko-posko partai pada saat itu dengan Molotov. Iya. Kebetulan PDIP ya waktu itu. Terus berniat untuk apa ya? Memasang baliho di mana-mana. Iya, iya. Dengan 1000 baliho pokoknya. Ya kan? Tanpa sadar itu membuat masyarakat jadi enek sama Rizik. Ya. Iya, iya. Nah, karena apa? Terakumulasi itu tidak pidana yang dilakukan oleh mereka, sampai akhirnya Rizik pulang melakukan kesalahan juga. Nah, itu membuat aparat bisa turun tangan. Gitu. Iya. Ya, cuman risikonya memang berat. Iya. Saya tidak bisa pulang, bahkan sampai sekarang saya belum bisa pulang karena saya mencoba ya menjaga jangan sampai ini masalah keamanan. Iya. Anak istri saya masih belum bisa pulang juga. Banyak teman-teman dipersekusi juga, dan malah terjadi percobaan pembunuhan terhadap diri saya itu sebanyak 3 kali.
Ya. Cuman di sini, Mas Bento, herannya buat saya, justru katanya pendukung setia Pak Jokowi itu membuli saya. Membuli saya. Terus mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini akan merugikan Pak Jokowi. Padahal justru apa yang saya lakukan itu menjembatani aparat untuk menangkapi mereka. Ya. Nah, waktu itu dalam pers conference-nya Pangdam Jaya, ya, saya salut, saya terima kasih dengan berani Pangdam Jaya itu menurunkan baliho-baliho. Pangdam Jaya mengatakan bahwa baliho ini pernah diturunkan oleh Satpol PP, dinaikin lagi, turunin lagi. Nah, ini cerita yang memang tidak berdasarkan kenyataan. Ya. Kami dalam bukan pelarian, kami dalam di Uber itu tetap melakukan perlawanan. Ada sekitar 120 lebih baliho yang kita sobek-sobek, kita hancurkan di Jakarta. Bahkan sampai Solo, Kebumen, Purwokerto, itu kita hancurkan. Jadi bukan Satpol PP, mungkin ada Satpol PP tapi tidak banyak. Ya. Kita lebih banyak, kita banyak sekali. Ada buktinya kok, ada filmnya kita bikin. Gitu. Mas Budi ini sebetulnya berjuang untuk siapa sih sebetulnya? Nah, ini menarik. Nggak tahu ya, mungkin saya orang Sinting. Di otak saya itu siapapun yang mengganggu Indonesia saya lawan. Siapa yang nggak merah putih, siapa yang nggak Pancasila, siapa yang nggak NKRI saya lawan. Gitu. Karena saya hidup di tengah keluarga yang memang betul-betul mencintai negeri ini dan kebetulan dekat dengan Bung Karno. Termasuk guru-guru saya tuh orang-orang yang dulu pernah dekat sama Bung Karno, saya didoktrin habis. Pokoknya kamu harus menjaga Indonesia, menjaga Indonesia, menjaga Indonesia. Gitu, dari serangan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau dikatakan saya berjuang untuk siapa ya? Untuk merah putih. Gitu. Pengorbanannya luar biasa. Apa yang saya punya, nah itu. Nggak ada di belakangnya bohir, kepentingan politik atau apa, atau mungkin pemerintah yang sekarang berkuasa atau gimana? Kalau ada bohir, saya kemana-mana udah naik Alphard. Oh iya. Ya, pemerintah tidak bukan tidak mendukung, mensupport dalam bentuk materi itu tidak. Tapi saya dan teman-teman dari Gerakan Jaga Indonesia itu selalu berkoordinasi dengan pihak aparat. Ya, jadi apapun yang kita lakukan kita berkoordinasi. Dan aparat juga begitu, memberikan pokoknya take and give lah. Ruang, gitu. Memberikan ruang atau gimana? Memberikan ruang, memberikan pengamanan dan segala macam. Pernah terjadi saya ada percobaan pembunuhan terhadap saya. Saya di rumah seorang kawan tiba-tiba diserang. Diserang, hanya waktu 5 menit. Begitu saya telepon aparat, dia datang dan mengambil saya, mengevakuasi saya. Itu aja yang saya dapat. Gitu. Mas, Anda kan berkeluarga ya, punya keluarga, punya anak istri gitu. Bagaimana sikap mereka? Artinya menyikapi perjuangan Mas Budi selama ini. Mereka juga punya rasa khawatir, rasa takut dan sebagainya. Gitu. Itu jelas ya. Anak istri saya kaget. Kaget, seolah-olah dia tidak ada ruang lagi untuk hidup. Karena rumah kami didatangi dan disegel. Kemudian anak istri saya ya berpindah-pindah. Ya. Ada misalnya istri saya, kayaknya kita kawin bukan untuk kayak gini deh. Sampai kita ditekan, Terus saya bilang sama beliau, istri saya dan anak saya. Pertama saya minta maaf, yang kedua inilah risiko perjuangan. Gitu. Dan untungnya Mas. Waktu saya mau menikah sama istri saya bilang, kamu istri kedua saya. Istri pertama saya adalah perjuangan. Jadi ketika terjadi kayak begini, dia sadar, oh ya udah.
Jadi istri kedua dia. Ya, istri saya itu istri kedua. Iya, Istri iya. pertama saya perjuangan ini Iya. gitu loh. Gitu. Tapi kuat ya dia. Alhamdulillah kuat. Iya. Gitu. Alhamdulillah kuat sampai sekarang masih Baik. masih belum bisa ketemu ya ketemu paling sekali 2 kali. Iya, iya. Nggak satu rumah saya. Gitu. Oke Mas, saya cuma dengar cerita aja. Katanya sikap beling Mas Budi, suka protes dan sebagainya, itu sudah muncul sejak zaman mahasiswa ya? Oh ya, Ya. saya tapi kelihatannya memang sejak mahasiswa. Iya. Sejak SMA pun saya sudah mulai demonstrasi. Dulu kita demonstrasinya untuk supaya BBM diturunkan, Oh iya. Iya. supaya kita boleh gondrong, Iya. gitu. Akhirnya sampai terjadi keributan di lapangan Banteng pada saat Iya, itu. iya. Ya termasuk saya diamankan juga, cuman ya nggak dalam waktu lama. Tapi sepengetahuan saya dan informasi yang saya dapat, kayaknya dari rejim ke rejim kok Mas Budi selalu tetap gelisah terus gitu loh. Oh iya, Iya. kalau itu sih jelas ya. Sejak Soeharto berkuasa, Iya. Nah, saya nggak yakin. Bukan nggak yakin ya, negara ini udah hilang, negeri ini udah hilang sejak Soeharto. iya. Artinya hilang tuh begini. Soeharto merebut kekuasaan dari Soekarno. Buat saya, Iya. itu sama aja mengembalikan Indonesia ke titik nol. Gitu, ke titik nol. Tidak ada lagi undang-undang, tidak ada lagi kemerdekaan, tidak ada lagi Pancasila, tidak ada. Yang ada ya Soeharto, Orde Baru. Oh iya. Dengan cara-cara baru. Nah ini yang membuat saya jadi gelisah. Dan hidup saya tidak tenang. Kalau orang Jawa bilang itu, tidur nggak nyenyak, makan nggak kenyang, di rumah bingung. Itu sejak Soeharto berkuasa. Iya. Dan saya harus terus melakukan perlawanan. Tapi kan di zaman Soeharto itu situasi politik stabil, semua terurus, KB terurus, katanya gitu kayak katanya. Nggak Kita juga. pernah swasembada pangan. Ya nggak juga. Kalau gini, kalau politik stabil begini loh. Demokrasi yang paling jelek itu di zaman Soeharto. Iya. Yang namanya hidup di alam demokrasi, tapi musuh politiknya bisa dibunuh, dibantai. Iya, iya. Nggak ada hak sipil, nggak ada hak politik pada saat itu. Itu demokrasi yang paling buruk. Saya 5 kali ditangkap kok. Zaman Pak Soeharto. Zaman Soeharto. Yang nangkep saya tuh aparat ilegal, nggak jelas kantornya di mana, anunya di mana. Pokoknya kalau ditangkap dibawa aja kemana? Intel mungkin enggak. Nggak juga. Nah, Saat itu yang namanya polisi, yang namanya tentara legal gitu, iya. apa ya? Ya cuman diem aja. Gitu. Diem aja. Jadi saya ada beberapa kali saya rapat, saya digeruduk, terus dibawa. Gitu. Zaman Soeharto itu kan banyak aktivis yang hilang, tapi kok Anda nggak hilang? Ya ini pertanyaan menarik. Saya diajarkan bertindak, berhasil, aman. Jadi saya selalu mempertimbangkan antara pengaruh politik dengan resiko politik. Resiko politiknya saya turunkan, pengaruh politiknya saya besarkan. Nggak kayak orang main antem kromo aja, Iya, iya. biar dibilang pahlawan. Saya nggak mau. Dan pada saat itu kalau orang ketangkep itu barokah, Man. Namanya ngetop. Iya, yang ngetop. Yang hilang kan banyak juga. Yang hilang, nah yang hilang ini memang di zaman Soeharto, saya melihatnya teman-teman ini tidak punya koordinasi yang kuat, Iya, iya. nggak punya link, gitu sehingga menjadi korban. Oh, gitu. Tapi orang-orang yang justru punya link, punya pengetahuan yang cukup dan segala macam, bukan aman-aman aja, tapi harus berbuat apa supaya aman itu dia tahu. Iya. Gitu. Iya, banyak juga yang disekolahin ya, keluar ya. Oh iya, Iya kan? ada tuh salah satu sisanya tuh. Iya. Yang sekarang ingin menjatuhkan Pak Jokowi dulu disekolahin, Iya, iya. ditangkap disekolahin, Iya, iya. gitu loh. Ya banyak lah yang disekolahin. Banyak, kan. banyak, Proyek banyak. Pak Sudomo begitu kan.
Pak Sudomo tuh pernah bilang, orang itu saya tangkap, saya sekolahin. Iya. Nggak perlu saya sebutin. Gitu. Iya. Sekarang dia lagi mau jatuhin Jokowi. Iya. Gitu. Mas, ada yang berpendapat begini. Kalau mau berjuang ya masuk partai politik gitu loh. Karena di politik itulah nanti kita bisa mengeluarkan pendapat kita, bisa ikut menentukan kebijakan pemerintah gitu loh. Nah, Mas Budi kan pernah juga ya ikut partai politik ya, kalau nggak salah di PAN ya. Ya, saya pernah nyalek di PAN. Pernah nyalek. Setelah itu nggak tertarik lagi bergabung di partai politik sampai sekarang misalnya. Enggak. Sebenarnya itu begini. Kalau dibilang berpartai yang sebenarnya saya di PDIP. Masih. Ya. Saya tidak, saya di luar. Tapi artinya PDIP itu nggak pernah lepas dari jantung saya lah. Iya. Gitu. Nah kemarin itu di PAN itu memang semacam penugasan. Saya belak-belakan aja ya. Disusupin. Nah, saya dimasukin ke sana karena ada kesepakatan saya dengan orang-orang tertentu. Bagaimana caranya menggagalkan anaknya Amin Rais, termasuk menggagalkan gerakan Amin Rais yang dia melawan keistimewaan. Iya. Dan pada saat itu saya punya bukti bahwa Amin Rais ingin menjadi gubernur Jogja. Nah, saya sebagai orang Jogja ada penugasan untuk menghadang itu. Sampai akhirnya saya juga harus menghadang anaknya. Gitu. Jadi bukan masuk nyalek di PAN terus saya orang PAN, bukan. Oh, iya. Ada penugasan. Iya. Gitu. Iya. Dan nyatanya memang saya digebukin di PAN. Iya. Bahkan saya sempat ribut sama Amin Rais. Sempat ribut saya. Di internal partai itu ya? Iya. Dan orang-orang PAN pada saat itu mengatakan, Bang, janganlah Bang. Tidak ada budaya seperti itu di PAN. Gitu. Jangan ribut lah. Iya. Kenapa saya ribut? Karena anaknya itu dengan cara-cara yang culas untuk memenangkan. Gitu. Pada akhirnya saya kalah ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Tapi yang penting di PAN itu pada saat sosialisasi, saya memperkenalkan kepada mereka, kepada orang-orang desa, orang-orang PAN yang di bawah itu, tentang marhainisme, tentang ajaran-ajaran Bung Karno. Saya tidak pernah bicara yang tentang PAN langsung, nggak ada. Iya. Gitu. Sampai saat ini, jadi tetap nggak tertarik, walaupun Anda bilang PDIP kan, tapi tidak ada di internal PDIP gitu. Artinya nggak mau berjuang secara formal begitu gimana? Kalau keinginan ya. Iya. Saya kan juga berdarah-darah untuk meletakkan huruf P di depan PDI. Iya. Pada saat itu saya membangun kekuatan di grassroots. Karena Pak Harto itu mengiranya Mbak Mega itu nggak punya kekuatan di grassroots dan juga tidak mempunyai kekuatan di partai. Iya. Hingga mungkin akan sangat gampang untuk dijatuhkan. Nah, pada saat itu terjadi diskusi, sepakat, sayalah yang harus membangun kekuatan rakyat. Makanya ada istilah pro Mega lah, ada istilah pokoknya Mega harus menang, rakyat harus menang. Saya mencoba waktu itu mengidentikan bahwa Mega adalah rakyat dan rakyat harus menang. Gitu. Saya coba bangun bukan hanya di Jakarta saja, dari mulai Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, dan itu saksinya masih ada. Jadi kalau dibilang, andai kata saya mau di partai mana gitu, ya tentunya partai yang berbau ajaran Bung Karno. Ya. Dalam hal ini ada PNI marhainisme, ada PDIP. Gitu. Sangat ingin saya punya keinginan untuk membangun partai ini, karena partai ini kan Mbak Mega sudah sepuh. Ya, Mbak Mega sudah sepuh. Mbak Mega butuh orang-orang yang kuat, nasionalis-nasionalis yang tangguh, yang bisa mempertahankan ini sebagai partai warisan dari
Bung Karno. Kalau sekarang yang ada di dalam partai itu gimana yang Anda lihat? Ya mohon maaf saja ya, lebih banyak kepentingan di sana. Kepentingan individunya itu sangat banyak. Gitu. Walaupun secara ideologi partai ini agak terseok-seok. Gitu. Jadi saya pikir PDIP membutuhkan orang-orang yang ideologis, gitu. Ideologis. Gitu. Jangan menggunakan partai untuk cari makan. Gitu. Saya berani mengatakan itu masih banyak kok. Sekarang cari makan lah ya, banyak ya. Iya, Bukan cuma makan aja gitu kan? tidak hanya di PDIP, Mas. Oh, di iya. partai-partai lain pun orang masuk partai cuma cari makan, cari kedudukan, cari pangkat. Iya, Tapi tidak memikirkan ideologinya. Iya, iya. Itu. Nah, PDIP saat ini membutuhkan itu. Karena Mbak Mega sudah sepuh, Mbak Mega butuh apa? Butuh didampingi. Didampingi untuk hal yang sifatnya ideologis. Kalau kader-kader yang sekarang sudah duduk di pemerintahan, ya utamanya Pak Jokowi, bagaimana anunya, darahnya itu? Kalau Pak Jokowi ya, saya pikir darah Bung Karno justru mengalir ke dia. Nasionalismenya mengalir ke dia. Iya, Gitu. iya. Ya mungkin karena banyak dialog sama Mbak Mega atau dengan pendiri PDIP sendiri gitu loh. Sesepuh di PDIP. Mungkin ya. Iya, gitu, iya. dikasih. Nah, buktinya apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Pak Jokowi sekarang itu kan menerjemahkan pemikirannya Bung Karno. Iya. Gitu. Oke Mas, tadi sedikit tuh, Anda tadi kan berjuang untuk Mbak Mega, waktu Mbak Mega jadi presiden, anu dong, kecipratan juga. Enggak. Iya. Enggak. Enggak. Kita kan malah bangga, malah seneng. Dulu ketika Mbak Mega pertama kali menjadi ketua, diakui ya, dia kokohkan untuk menjadi ketua PDIP, kita sampai nangis. Karena cita-cita kita memang menjadikan salah satu anak dari Bung Karno itu memimpin di negeri ini. Iya, iya. Gitu. Nah, ke depannya terserah. Dan kita juga nggak ada tuh, Mbak minta ini dong, minta, nggak ada. Iya. Nggak ada. Kasihan. Biarin berjuang aja. Yang penting tidak meninggalkan ajaran Bung Karno dan Mbak Mega. Jangan sampai lupa selalu membangun barisan kokoh, barisan nasionalis di negeri ini. Itu aja. Mas, saya mau menyinggung sedikit keluarga nih ya. Dua orang kakak kandung Mas Budi kan seniman-seniman besar ya. Mas Slamet Raharjo pemain teater, aktor, sineas terkenal, ya tokoh perfilman lah sekarang karena usianya. Mas Eros juga selain pemusik, penjadi sutradara film, walaupun dia juga pernah di politik gitu. Artinya dua-duanya sudah menancapkan namanya di dunia seni di Indonesia. Mas Budi nggak pernah mencoba mengikuti jejak mereka gitu? Saya pikir dengan sendirinya ya, dengan sendirinya. Saya juga terjun di kesenian, saya juga terjun di politik. Tapi keluarga ini memang tidak terbiasa untuk, gua ngikut menteri itu dong. Gue pengen gini dong gitu. Terus saya nyuruh misalnya Eros suruh nelpon temannya yang jadi menteri gitu. Nggak pernah mau kita. Yeah. Dan di keluarga kami memalukan seperti itu. Karena apa? Baik Slamet Raharjo maupun Eros itu dua sosok yang tidak dijadikan, tapi dia menjadikan dirinya sendiri. Panjang prosesnya. Panjang proses menjadi. Makanya kalau ngeliat adiknya atau saudaranya terus minta bantuan, gue titipin dong ke menteri ini, menteri itu, nggak didengerin sama dia. Iya. Nggak didengerin. Bukan begitu caranya gitu. Nah, saya juga heran ya ketika Mas Budi kemarin dikejar-kejar, mungkin kalau saya merasakan sangat menderita dan seperti itu ya. Dua orang saudara Mas Budi yang tadi saya sebutkan yang punya pengaruh itu kelihatannya kok tenang-tenang aja gitu ya. Ada apa ya? Apa saya salah melihat, menafsirkan gitu ya?
Ya begini, saya justru yang harus minta maaf sama mereka. Karena keluarga saya itu terkejut, kaget. Bahkan saya mungkin sama keluarga saya dibilang orang gila kali ya. Iya, iya. Saya biarin aja nggak apa-apa. Ah, Gitu. Karena kalau bayangin ya, kalau saya lari ke tempatnya Eros atau ke Slamet, nanti kalau digeruduk gimana? iya, 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 iya. Kan gitu. Lebih baik ya sudahlah. Saya cuma telepon, saya minta maaf karena mengagetkan keluarga dan saya minta doanya. Itu aja. Dan ya saya nggak mengharapkan bantuan apa-apa, termasuk uang apa segala macam. Enggak. Justru saya dapat bantuan uang itu misalnya, saya terus terang aja ya, ada pendeta datang ke saya, ngasih sekian juta, nggak banyak sih. Iya. Dia bilang, Bang, ini berkat dari Tuhan Yesus katanya. Iya, iya, iya. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bilang puji Tuhan ya. Makasih nanti saya. Nah, Terus kemudian ada organisasi Islam juga. iya. Manggil saya, nih ada beras nih, ini ada Indomie nih, ini ada susu nih, ada ini. Untuk teman-teman, karena waktu itu saya, kan bukan hanya saya, ada sekitar 20 orang itu ikut saya terus. Iya, iya, iya. Mereka juga nggak berani pulang ke rumah. Gitu. Jadi bantuannya tuh lebih banyak dari ya ormas agama. Iya. Sama ada satu ormas tradisional juga pernah manggil saya juga. Gitu. Dari situ aja kita terus bergerak sampai 5-6 bulan. Gitu. Jadi begitulah cara Mas Budi juga menghidupi keluarga selama ini, gimana? Oh, gini. Saya sejak memutuskan untuk mendukung Pak Jokowi, saya bilang sama istri saya, saya akan meninggalkan semua pekerjaan saya dan saya harus konsentrasi karena saya harus membangun kekuatan untuk mengawal Pak Jokowi. Istri saya tanya, kenapa mesti dikawal kan gitu? Begini, mungkin teman-teman yang lain tidak melihat bahwa Indonesia dalam bahaya. Nah, di Pilpres 2019 ya, Iya, iya. itu bukan hanya sekedar Pak Jokowi lawan Prabowo, bukan. Ini ngelawan antara Pancasila dan Khilafah, antara merah putih dan bendera hitam. Maka total saya tinggalin semua. Saya ini pengacara, klien-klien saya pada pergi. Iya, iya, iya. 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 Jadi ya sudah, resiko. Iya. Apapun yang saya miliki untuk pembiayaan gerakan. Dan saya tidak berharap itu terus ada orang yang bantu, nggak ada. Gitu. Cuman yang membuat saya kadang-kadang tersinggung ya, kadang-kadang saya sakit hati, yang baru-baru ini aja lah. Orang nggak, maaf ya, dia mungkin berjuang, tapi berjuangnya lewat yang lain. Iya. Ya. Misalnya lewat medsos gitu ya, berteriak-teriak melawan khilafah, bicara tentang persatuan dan segala macam. Oke, itu bagus. Gitu. Dan dia sendiri nggak pernah turun ke jalan. Tapi tiba-tiba memang diuntungkan dengan berjuang lewat medsos, itu diuntungkan. Followernya banyak, dengan followernya banyak ya duitnya juga banyak gitu. Iya, iya. Dan mereka lebih dinilai sebagai pejuang ketimbang teman-teman saya yang berdarah-darah di lapangan. Gitu. Sudah ada 4 orang yang meninggal dari saya. Oh iya. Iya. Ya, meninggal tidak langsung, digebukin tidak. Tapi penderitaannya ini loh, menekan betul hidup dia. Ada yang stres gitu. Iya. Batinnya tertekan. Batinnya tertekan. Nah, dalam situasi kayak begitu kan jiwa seseorang bisa lemah. Iya, iya. Dalam situasi jiwa yang lemah itu penyakit datang. Itu. Tapi ya sudahlah, itu pengorbanan. Jadi kalau dibilang bagaimana mata pencarian, saya nggak punya mata pencarian sampai sekarang. Itu. Dan saya, pekerjaan tetap saya itu kan lawyer dan pedagang kopi saya. Pedagang kopi ya. Kopi. Oh, masih ada yang didagangin, Iya. masih ada duit masuk lah. Masuk walaupun nggak banyak. Iya, 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 iya. Gitu. Iya. Oke, Mas. Ada nggak pertanyaan yang perlu saya sampaikan lagi gitu, kira-kira? Apa ya?
nggak ke depan. Oh, ke depan ya. Perjuangan Oh, saya ke kalau depan. itu ya, saya akan tanya itu ya. Mas, gini Mas ya, umur kita kan semakin tua. Ya, Mas juga mungkin merasakan kadang-kadang kalau menurut pepatah Cina itu sebuah perjalanan pasti akan sampai di tujuan, gitu ya. Begitu juga perjuangan pasti ada akhirnya. Kita kalau kita berlari terus juga merasa lelah, kita berlari terus merasa lelah. Nah, Mas Budi udah merasakan itu nggak, atau masih akan tetap berjalan terus berlari terus berjuang atau bagaimana? Begini, saya sudah berjanji pada diri saya bahwa saya akan menghibahkan sisa usia saya. Usia sekarang 62 tahun saya. Mungkin bisa cuma 65 sampai 70 lebih gitu ya. Nah, sisa itulah saya akan hibahkan kepada untuk bangsa dan negara ini. Nah, kenapa saya sampai bicara seperti itu? Saya melihat dan mungkin menjadi ketakutan saya. Ada ideologi agama ya yang sudah masuk ke sini, Mas. Dan saya yakin betul itu akan merusak Pancasila. Dan ini harus kita waspadai. Walaupun organisasinya sudah kubur segala macam, dilarang tapi ideologi ini terus berjalan. Dan inilah yang akan mengancam Indonesia. Gitu. Kalau ada istilah Indonesia disuriahkan, itu bisa terjadi. Kenapa, Mas? Antara Suriah dengan Indonesia itu nggak jauh beda, Mas. Suriah itu dihancurkan karena ada dua kepentingan, gitu. Kepentingan dari pihak Kuwait, minyak Kuwait, dan minyak Iran. Yang sini arahnya ke timur, yang sini arahnya ke Amerika dan Eropa. Jadi mereka harus menguasai ini, Suriah. Begitu juga Indonesia. Indonesia ini punya selat penting di mana di situ tempat lalu lintasnya perdagangan. Untuk menguasai Indonesia, untuk Asia lah paling tidak. Nah, saya melihat Indonesia diperebutkan karena mereka juga pengen menjadikan Indonesia pasar. Kemudian mereka juga ingin mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Jadi saya melihat Indonesia dalam bahaya dan ini ancaman untuk Pak Jokowi. Kalau boleh jadi dukun nih saya hari ini. Kalau Pak Jokowi bisa lewat 2 tahun aman. Tapi kalau Pak Jokowi nggak bisa ya rontok. Nah, rontok ini berbahaya. Rontok ini berbahaya. Makanya saya minta kepada teman-teman semua, teman-teman gerakan atau teman relawan, kalau kita sudah bisa memenangkan Jokowi secara progresif revolusioner, maka kita harus mengawal dan menjaga Jokowi atau Indonesia ini secara progresif revolusioner. Kalau enggak, Mas, kelar. Ya mudah-mudahan aja sampai habis. Oke, Mas, saya mau tambahin sedikit ya soal ini ya. Terkait gerakan khilafah itu, Indonesia kan mayoritas beragama Islam ya, 90% gitu. Artinya mungkin kalau kemenangan itu, ini analisa saya aja yang bodoh ya, Islam diuntungkan gitu. Atau umat Islam juga sebagian besar akan rugi, akan terkena dampak yang mereka tidak bisa bayangkan gitu. Apa gimana menurut saya melihat begini, tadi saya dari awal kan saya bicara bahwa khilafah itu bukan konsep dakwah akidah Islamiyah, ya, tapi dia adalah konsep perebutan kekuasaan. Nah, kalau ini konsep perebutan kekuasaan, siapa sebenarnya di balik perebutan ini? Apakah betul umat Islam itu? Enggak. Teman-teman Islam yang dianggap orang-orangnya Rizik, orang-orangnya enggak. Mereka tetap akan menjadi budak. Sekalipun Rizik yang mereka anggap bahwa dia adalah imam besar, dia akan menjadi budak. Gitu. Budak dari orang-orang yang mempunyai kepentingan. Imperialis inilah ya nanti ya. Katakanlah Rizik CS itu menikmati kekayaan. Tapi anak, istri, dan cucu kan nggak pernah terpikir oleh Rizik CS bahwa anak cucunya akan kehilangan negara, stateless, dan nggak mengerti harus tinggal di mana. Ini yang mereka pikirkan, harus dipikirkan gitu.
Saya nggak yakin Rizik CS memenangkan ini semua terus mereka berkuasa. Nggak ada cerita, Pak. Awalnya aja disuruh berkuasa, nggak bener nih, disikat. Politik ya. Ya, sikat. Nah, lebih baik kita pertahankan merah putih, pertahankan Pancasila, pertahankan NKRI, kan itu. Iya, iya. Pokoknya penting buat saya di dalam perjuangan ini prinsipnya 3, no mercy, nggak ada saya minta maaf, no regret, tidak ada saya menyesal, dan no surrender, nggak ada istilah menyerah buat saya. Saya akan lawan dan saya akan terus menjaga Indonesia, termasuk saya akan menjaga Pak Jokowi. Itu dengan cara saya. Yeah. Karena buat saya Pak Jokowi itu karunia Tuhan untuk bangsa ini. Coba bayangin, kalau nggak ada sosok Pak Jokowi, mental dijajahnya itu. Dan jadi gini Mas, sejak Soeharto berkuasa sampai ke SBY, bangsa ini kehilangan self-confidence, self-esteem, terus berkeyakinan bahwa dia tuh mampu, gitu, nggak ada. Yeah, yeah. Datanglah Pak Jokowi membangun ini semua. Patriotisme sudah hancur, nasionalisme sudah hancur, kebinekaan sudah kalang kadut. Datang orang yang di luar pikiran saya. Waktu Pak Jokowi pertama kali kumpul di Monas, saya bilang apa ya bisa orang ini. Yeah. Saya memang pernah sempat underestimate, tapi begitu saya lihat gerakannya, wah saya bersyukur Mas, bener asli saya bersyukur. Saya sempat waktu itu ngelihat Pak Jokowi menang, saya sujud. Saya sujud sambil meneteskan air mata saya. Ya Allah, kalau betul Kau kirimkan orang ini pada kita, alhamdulillah, dan saya akan kawal dia. Saya gitu Pak. Oke, Mas Budi, saya kira apa yang Anda sampaikan ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita semua ya tentang keindonesiaan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Sementara sampai di sini. Siap. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu ya Mas ya. Amin. Oke ya sahabat Mata Bento, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Budi Djarot. Mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman kita yang lebih luas tentang beliau, tentang gerakan beliau, tentang cita-citanya terhadap Indonesia. Sampai jumpa.